Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten, jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, barusan telah kita simak bersama ya cuplikan video, di mana video itu seseorang menyampaikan bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, adalah gubernur pencitraan. Waduh, ini orang yang mempunyai statement hanya sekedar lihat di YouTube atau di media sosial, itu pasti selamanya dia akan ketemu dengan yang namanya media sosial, dan tidak pernah ketemu dengan Kang Deddy-nya langsung, tidak pernah ketemu dengan karya kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, itu harus diingat tuh, berarti Anda hanya melihat daripada media sosial. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Anda yang membuat statement seperti itu, bahwa di era digital sekarang ini, mau regulasinya dibuat tertutup, tetap harus terpublikasikan. Zaman era sekarang itu harus terbuka. Seorang gubernur menyampaikan atau memberikan sebuah kebijakan, rakyat harus tahu. Para pejabat memberikan statement, memberikan regulasi, memberikan kebijakan, rakyat harus tahu. Jangan sampai tiba-tiba rekan dekatnya jadi kaya, tim kampanyenya biasa tidak punya mobil bagus jadi punya Alphard. Terus kemudian ada pejabat di Pemprov tiba-tiba punya proyek yang sebelumnya tidak punya. Nah, untuk era digital sekarang ini, itu kebijakan bupati gubernur itu akan terbuka di media sosial. Begitu sudah ada. Bahkan kalau tidak dipublikasikan, rakyat pasti mencari tahu. Kebijakan apa ini kok jadi begini? Apa yang terjadi dengan Pemprov kami? Kan begitu, sudah ada. Bukan pencitraan. Kalau di dalam bahasa ibadah kita yang ikhlas dan yang tidak ikhlas, semuanya masuk media sosial. Saudara, begitu. Jadi untuk Anda harus tahu dan Anda harus main ke Jawa Barat, saudara. Jangan hanya sekedar lihat di media sosial, saudara. Jadi kalau Anda ke Jawa Barat, itu daripada kebijakan Kang Deddy itu 90% sudah dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. Begitu saudara. Jadi Anda jangan sembarangan ngobrol, bahaya ini. Coba kita simak sekali lagi videonya berikut ini. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur, ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang,
melakukan persekusi, marah-marah nggak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Loh. Sebentar saudara. Orang yang membuat orang lain jadi rusak cara pola pikir, cara kehidupannya gara-gara tuak oplosan. Mereka itu meracun rakyat, meracun regenerasi, saudara. Bahkan kalau itu ketangkap yang namanya narkoba atau minuman keras dan sebagainya oleh polisi, itu ada sanksinya hukum, saudara. Kang Deddy Mulyadi hanya sekedar mengingatkan, coba Anda minum ini tuak oplosan. Kenapa Anda racuni orang lain? Kan begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau ditangkap sama polisi, itu masuk penjara, anak istrinya sengsara, saudara. Ini sudah salah lagi nih, gimana ini? Waduh, kacau ini. Kita lanjut, saudara. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Citraan itu boleh saja ya di media sosial, tapi harus ada etikanya, teman. Apa tuh etikanya? Jadi kalau seorang atasan, misalnya seorang gubernur menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan, mempersekusi, membuli, itu tidak baik. Ajaran agama dan etika itu mengatakan kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus tegur 4 mata. Paling tidak jangan di tempat umum, ya. Ditegur bersama-sama dengan orang lain itu boleh saja, tapi di tempat yang tertutup. Kemudian bagaimana kita harus mencitrakan bahwa kita bekerja sebagai pemimpin dan telah menegur bawahan kita? Ya kita bisa konferensi pers, ya undang wartawan nggak apa-apa. Jadi saat siaran pers itu seorang pemimpin boleh saja memberitahukan kepada publik bahwa saya telah melakukan teguran, ya, peneguran kepada jajaran di bawah saya karena melakukan ini begitu. Nah, itu laporan kepada rakyat melalui konvers, ya, atau melalui media sosial boleh. Tapi kita sajikan dengan cara profesional, bukan dengan cara sidak langsung dengan menjelek-jelekan, ngata-ngatain. Nah, itu. Jadi pentingnya pemimpin memiliki etika dan prosedur pencitraan yang baik. Tidak dapat dipungkiri, memang pemimpin tuh harus melakukan pencitraan, terutama zaman sekarang. Tapi pencitraannya harus beretika dan profesional, sesuai dengan prosedur, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika. Semoga netizen, teman-teman saya di sini semua paham betul mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Wah, ini statement kayak begini tidak beres ini, tidak beres. Sekali lagi saya sampaikan ya, zaman era digital sekarang ini, jangankan setingkat gubernur, presiden pun lawatan ke luar negeri tanpa digital, tanpa media sosial, kita tidak akan tahu apa yang dikerjakan presiden, saudara. Aduh, kacau ini. Kacau ini. Bagaimana menurut Anda tentang orang yang tadi? Apa komentar Anda? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Maju terus Kang Deddy Mulyadi. Jawa Barat akan semakin istimewa dengan Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka.